mau itu Haiti, mau itu Korea Selatan, Ukraina, India, Filipina sampai Indonesia itu semua banjir. Apakah sebenarnya mereka mau merusak semuanya lalu dibangun ulang jadi yang namanya smart city itu Kita kan pikirannya kan selalu kayak gini ya, selalu bawaannya kan selalu curiga aja orangnya. Lu tahu sendiri WHO dengan jejak rekamnya 2020 kemarin ya kan? Ini sama aja sebenarnya mereka-mereka itu. Mereka takutnya tuh, gue takutnya mereka ngeplot kayak gitu, ngeplot tanah kita. Mereka punya kuasa akan tanah kita. Mau ngapain lo? Sama aja penjajah berkedok kemanusiaan ya kalau kayak gitu loh. Parah. Kuping siapa nih yang panas nih? Kuping gue sih enggak. Ayo, ada yang panas ya kupingnya. Jangan sensi, Beb, ya kan? Jangan baper kalau nonton ginian. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang Apa gue tuh? nggak tahu ini mungkin udah pernah ditanyain atau belum. Iya. Terkait tentang wilayah supernatural dari kata-kata tiga derajat 33 atau 666. Menurut saya apa? Gimana maksudnya? 666? Kan ada, itu kan simbol ya. Oke. Ada, kalau Freemason kurang ada lebih seperti 33 Oh, mereka tuh numerologi. angka the devil gitu Ya, ya. devil Kalau root. Freemason kan 33. Ya. Terus kalau Dajjal tuh 666 gitu kan, Iya. selalu kayak gitu. Cuma aku nggak menganggap itu jelek ya. Aku nggak anggap itu jelek. So it's actually a good number. A very good number. What's the meaning behind it? Karena Artinya justru mereka itu, si elit global itu, elit gembel itu selalu memframing sesuatu yang suci, dibalikin sama mereka menjadi sesuatu hal yang jahat ataupun buruk gitu. Kayak misalnya Hitler, ya. Hitler, logonya Swastika. dia, ya kan, Nazi kan swastika, itu kan sacred kan, dalam agama Hindu merupakan sebuah simbol keberuntungan sebenarnya. Dan simbol itu juga merupakan simbol salah satu konstelasi bintang kita, yaitu kan Polaris. bukan, Big Dipper. Iya. Big Dipper itu bahasa Indonesianya tuh Big Dipper itu rasi bintang buduk besar ya kalau nggak salah ya kan, itu kan swastika, itu kan very very sacred gitu loh, simbol yang suci gitu kan di masyarakat Hindu. Di framing lah menjadi buruk, Nazi jadi buruk, dia apa kalau otomatis orang pikirnya Nazi. 66 itu 33 itu adalah angka ilahi. Betul, 33, 66, 99 itu angka ilahi sebenarnya. 33 itu tulang belakang kita itu 33. Betul. Ya. Ini tuh kundalini nih, dari bawah spiral ke atas naik, berarti ini conscious kamu naik, spiritualitas kamu tuh naik. Ini sebenarnya angka keramat, ini adalah tulang kita nih, keilahian. Kita semua 2 tangan 2, kaki 2, tapi tulang punggung kita 1. Ya ini 33 nih. Berarti the oneness menuju ke ketuhanan itu adalah tulang belakang. Support kita semua di tulang belakang. 33 manusia nih, ya kan? Tuhan Yesus wafat 33 itu merupakan sebuah simbolisme. Pantesan kalau di agama Islam berzikir pun itu kayak astagfirullah subhanallah 33 kali. 33. Ya ini tulang belakang kita. 666 jangan salah. Science. Atom satuannya apa? 6 proton, 6 neutron, 6 elektron. Itu yang menyusun manusia. 666. Iya, sebenarnya simbol dari materi itu 666. Iya, kita itu di framing lagi, dibuat jahat. Padahal sebenarnya itu adalah simbol-simbol ilahi gitu. Mereka memang kayak gitu kerjaannya. Bolak-balikin. Mereka suka kayak gitu, membolak-balikin sesuatu. Di reverse kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ngeliat 33, ya iya 33 Freemason emang jelek, tapi kan aslinya nggak begitu. Bermain dalam dualisme. Mereka tuh ngerubah makna yang seharusnya gitu loh, di framing lagi sama mereka gitu. Mereka emang kayak gitu. Jadi kalau secara angka numerologi, jadi kan setiap huruf itu ya, dulu tuh misalnya dari bahasa Ibrani atau bahasa Arabia itu semua punya. Iya. Kayak misalnya apa kalau di Islam gitu ya Allah, itu tuh kalau dicari dari numerologinya, angkanya adalah 66. Iya. Nah, manusia apa? Nah, itu benar. Tapi spesifik 6666 ada dualisme di situ. Iya, jadi ada dualisme. Ada dualisme yang muncul di situ. Itu begitu juga kalau kata kayak Elohim atau apa Tetragrammaton ya, YHWH.
frankly speaking, ya ada simbol itu berarti si angka-angka ini tuh gitu loh. Nah itu yang buat gue, lawan kita ini sejenius apa sih? Dia tuh berarti kan ngebaca semua scripture ini untuk mereka bedah dan mereka buat sebaliknya gitu. Iya. Itu yang paling gila sih buat gue. Kalau seandainya secara spiritualitas gitu ya, memang Dajjal nih hidup selamanya di sini, berarti kan dia memegang semua pengetahuan yang di sini. Setuju. Dia sudah berulang-ulang kali ngeriset peradaban kayak gini. Kalau memang semuanya adalah energi frekuensi dan adalah semua simulasi, ini merupakan otaknya, CPU-nya semua di sini. Yes. Ya kan? Kita itu merupakan materi ini mungkin nggak pernah ada, citra juga nggak pernah ada gitu. Ini merupakan kolektif consciousness bersama gitu loh, yang kita memproyeksikan ini jadi ada. Ya kan, sebenarnya mungkin semuanya tidak ada. Ini lebih dalam lagi sebenarnya. Itu teori itu disebutnya semua alam semesta ini adalah pikiran Tuhan. Tadi tahu tentang itu, keren banget teman-teman. Itu the biggest darkness yang pernah gue pikirin. Apakah semua ini, karena kalau semua ini nggak real, berarti semua ini adalah di pikiran Tuhan doang. Iya. Mungkin kita Citra juga banyak versinya, versi menurut kamu, versi menurut Kak, ini beda lagi gitu. Iya, kan aku gak pernah ada. Gitu. Ini bukan proyeksi material. Ini gue ada pertanyaan yang juga cukup, gue pengen tahu secara, ini pertanyaan titipan lagi. Banyak titipan banget hari ini. Saya punya pengalaman supranatural. Waduh. Supranatural ya? Berhubungan gaib dong? Betul. Pernah. Ini semua terjadi nggak bisa aku kontrol sih. Maksudnya melihat makhluk halus itu? Mungkin melihat makhluk halus ataupun mendapat intuisi dari mimpi atau dari gimana? Kalau astral projection aku udah pernah ya. Waktu kecil aku udah astral projection. Jadi aku udah ngeliat badan aku udah main-main keluar dari badan aku udah main-main, udah ngeliat badan aku sendiri berkali-kali. Jadi aku udah tahu kalau mau keluar dari badan aku udah ngerti banget prosesnya. Kayak antara setengah tidur sama, tapi betul. Gimana sih? Harus kayak jadi kayak apa ya? Kayak gue mau keluar dari badan gue, kita bisa memberitakan badan kita sendiri dan kita tahu banget momennya itu akan keluar kayak gimana. Udah jalan-jalan, waktu di dimensi yang kita jalan-jalan itu lebih cepet banget dibandingkan dengan waktu dunia ini nih dan kesini. Itu lambat sekali di sini. Gitu. Jadi ketika aku lagi jalan-jalan, wah aku bisa kesana. Nah pada saat aku balik gitu. Nah tapi itu berhenti pada saat aku kecil. Tapi keanehan kalau aku ngeliat makhluk-makhluk lain kayak gitu di luar frekuensi manusia biasa, mata manusia itu aku udah beberapa kali kalau kayak gitu. Tapi itu nggak bisa direncanakan, kadang-kadang aja. Jadi subconscious saja gitu jatuhnya ya, nggak bisa dikendalikan jatuhnya. Nggak bisa kalau emang lagi kedapatan lihat lihat, tapi kalau enggak ya. Ya ngerti. Kalau pas lagi ketemu nih kita gitu deh. Ya, ngerti. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya kan soalnya kan frekuensi mata manusia terbatas, pendengaran manusia juga terbatas. Betul. Mungkin kebisingan yang kita nggak dengar tuh banyak. Makanya binatang kan juga banyak kan nggak dengernya kan, mata binatang kan juga beda-beda mata manusia. Bukan berarti nggak ada gitu. Karena manusia pada hakikatnya hanya mampu mendengar frekuensi suara 20-20.000 Hz. Di bawah itu infrasonik nggak bisa, ultrasonik pun juga tidak bisa. Nggak bisa kan. Tapi bukan berarti nggak ada gitu kan. Mata juga kan. Ya sama, mata pun juga cahaya matahari spektrumnya banyak. Itu ada yang inframerah, ada yang dia ultraviolet, ada yang gelombang sinar itu microwave, ada juga yang cahaya tampak. Mata manusia hanya mampu di cahaya tampak aja. Untuk di dalam mata sendiri ada sel-sel konusnya contohnya ayam gitu, itu lebih banyak gitu dia untuk bisa melihat dalam waktu subuh daripada manusia. Dan sementara kalau yang binatang nokturnal kayak kelelawar matanya sih jelek tapi pendengarannya yang bagus. Tapi kalau burung hantu itu dia lebih tinggi untuk peringatan malam. Makanya di sini kita juga ngulik ya, itu kenapa apa iya gitu kalau di dalam Al-Quran atau di dalam kalau ayam berkokok sebaiknya berzikir atau berdoa. Itu ternyata ayam itu bisa ketika waktu-waktu subuh melihat malaikat yang turun gitu, karena malaikat terciptanya dari cahaya yang bisa lebih ditangkap matanya ayam daripada matanya manusia biasa. Itu berdasarkan banyak interpretasi. Ayam ya, itu pelihara ayam. Aku suka sih ayam. Betul sama. Aku suka banget ayam beneran. Bukan dimakan ya, bukan ayam lucu, ayam tuh.
Betul. Oke, baik. Iya sebenarnya itu jadi penanda juga kan kalau kita sebenarnya harus mendalami segala sesuatu ciptaan Tuhan gitu loh. Kayak sebenarnya dasarnya adalah biar tahu dulu kita dikendalin atau enggak. Dasar cara berpikir kita tuh dikendalin atau enggak. Kayak misalnya, kenapa gua harus main medsos? Itu dasar tuh. Karena sebenarnya banyak banget pengalihan di situ. Itu yang nggak mungkin kita sadarin, kayak kefomoan kita sebenarnya dasar yang dikendalin sama mereka. Kayak, oh ada event ini, berarti semua orang akan gitu situ. Apa bedanya sama kambing dan para penggembala kambing? Ngerti nggak? Iya. Jadi ya gue menolak jadi kambing sebenarnya. Sipel dong. Betul. follower gitu. Itu yang bahaya dari sudut pandang itu ya sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang sebenarnya menarik nih. Mbak Tita pernah mencari tahu nggak, kayak misalnya kan kita punya salah satu peradaban yang gue nggak tahu ya, mungkin ancient atau gimana, Gunung Padang. Pernah mencari tentang itu? Iya, suka banget malah Gunung Padang. Pokoknya Indonesia tuh pusat peradaban deh, ya kan? Kita tuh makanya nih sampai sekarang nih, sampai bencana-bencana yang kita ditargetin semuanya, mereka berusaha banget memecah Indonesia karena mungkin mereka tahu apa yang dimiliki Indonesia kali ya, dan mereka banyak ambil Indonesia sih sebenarnya, gitu loh. Jadi kita tuh merupakan peradaban tertua. Gunung Padang tuh lebih tua daripada Mesir. Jadi kita tuh lebih maju, berarti secara ketatanegaraan kita udah ada waktu itu. Coba kamu pikirin ya, kalau alat musik kita aja sudah logam, masa sih senjata kita dari bambu runcing? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi memang kita udah maju gitu loh. Kita tuh secara budaya semuanya nggak ngerti lagi deh. Makanya lahir WNI jadi WNI berat sih memang. Tapi di satu sisi kita tuh lahir di tanah yang benar-benar Tuhan tuh nggak pelit banget. Iya. Ya, jadi Indonesia tuh Gunung Padang tuh merupakan sebuah perwujudan bangunan, merupakan sebuah refleksi dari budaya yang terjadi pada saat itu. Bayangin waktu itu kita udah bisa bikin sebuah situs ya, berundak-undak dan dipikirkan betul tempatnya, letaknya, gunanya buat apa ya kan, sebagai penyeimbang gempa bumi ya. Gunung Padang itu yang benar-benar berpatokan pada frekuensi, vibrasi dan juga energi, sama juga seperti Prambanan ataupun Borobudur. Dan Indonesia punya banyak banget piramid. Itu baru yang ketahuan kan maksudnya. Punya banyak banget piramid. Tapi gitu. sayang sekali ya, Gunung Padang papernya pernah diterbitkan di jurnal internasional. Akan tetapi karena dianggapnya oleh beberapa ahli dari luar negeri itu tidak valid, karena di Gunung Padang tidak ditemukan sisa-sisa peradaban kayak relief atau kayak prasasti ataupun sisa bahan makanan yang ada, jadi dianggap tidak valid. Akhirnya papernya ditarik kembali, statusnya kayak gitu. Sejauh ini yang diakui sebagai peradaban tertua itu masih Göbekli Tepe yang ada di Turki. Ya. Karena di situ selain ditemukan arca-arca pemujaan, ditemukan bekasnya bir sama roti, makanya dianggap sebagai peradaban tertua. Mereka pertama kali memanfaatkan jamur, tepatnya ragi gitu, untuk membangun peradaban. Iya, masih Göbekli Tepe ya. Iya. Kalau secara sains mah kayak gitu ya. Kita kan iya, nggak tahu. aku suka kayak gitu-gitu. Aku kalau bisa lagi nginep di hotel, itu bukan nonton HBO, nontonnya tuh Ancient Alien gitu, Ancient Alien kalau history gitu. Bisa berjam-jam aku nonton kayak gitu. Waktu aku SD, teman-teman ya, aku tuh nontonnya itu udah kayak gitu-gitu. Peradaban Mesir, itu aku umur kelas 3 tuh nonton kayak gitu. Sama aku juga. Gitu. Ya kan kita masih ada gini-gini deh. Dulu waktu aku SD kelas 3 aku ingat banget. Aku nonton sampai aku terbengong-bengong, itu Jawa akan terbelah. Itu aku kelas 3 SD. Berarti udah ada prediksi seperti itu. Predictive programming kah? Gitu. Ini ya, teman-teman, ini kita luar dari konteks tadi ya. Luar dari konteks Gunung Padang. Tapi kalau Gunung Padang dulu deh. Nah, Prambanan sama Borobudur itu kan juga kan kalau kamu lihat dari aerial view itu kan merupakan bentuk cymatics. Oh betul. Itu kan bentuk sebuah frekuensi. Itu semua sampai merinding. Semua arca apa sih kayak yang stupa-stupanya itu berbentuk cymatic. Cymatic itu adalah pola ya, jika pada frekuensi tertinggi membentuk sebuah pola gitu kan. Nah itu nggak rapih. Jadi itu merupakan sebuah frekuensi, itu berarti mandala, kayak mandala ya kan, kayak gitu loh. Itu mandala yang besar sekali. Berarti kan orang zaman dulu itu udah ngerti mengenai frekuensi energi vibrasi. Bukan asal meletakkan Borobudur di situ, enggak. Itu merupakan makanya kalau chanting di situ tuh wah, beda banget, gue nggak merinding makanya. Itu beda banget, kekuatannya itu, energinya itu besar sekali gitu loh. Dan itu situs-situs seperti itu di Indonesia tuh banyak banget. Cuma ya itulah.
Elit lokalnya demen banget sama duit kali ya, jadi nggak care lah kayak gini sama kayak gini gitu loh. Sebenarnya Indonesia tuh Ada di dalam darah sih itu. Kalau dari keren zaman banget. dulu kalau kita pikirin ya, berarti kalau sampai sekarang berarti emang udah DNA sih itu buat gue. Kita itu memang udah ada DNA-nya, makanya mereka mau merusak DNA kita, Iya. mau merusak banget DNA Nusantara ya. Hmm. Mereka target banget nih. Tadi aku bilang di luar konteks, nah ini masuk ke konteksnya. Malah yang banjir kemarin Sumatera itu, aku tidak percaya itu alami. Enggak. Aku sorry ya, aku nggak percaya itu alami. Mungkin kalaupun itu alami, tapi penebangan hutan itu emang parah banget ya. Kalau Emang ada itu nggak bisa hujan ya diterima. alami, kalau ada Itu hujan. nggak bisa diterima. Cuma aku jadi berpikir gitu loh. Ini soalnya aku ngeliat beberapa berita, ini lumpurnya dalam sekali sampai rumah. Ini apakah pakai teknologi zaman dulu Tartaria waktu mud flood? Pakai Gue ngerti. liquefy tanahnya, jadi gembur, jatuh, ambles. Karena kalau banjir segitu tingginya sampai lumpur sampai serumah itu agak-agak Iya ya, ada kecurigaan ke arah sana. ada kecurigaan, Ada kecurigaan sih ke arah sana. apakah tanahnya digemburkan jadi semua itu melted ke bawah kayak waktu Tartaria punahnya kan musnahnya pada itu gara-gara mud flood ya kan. Mud floodnya itu yang ya makanya Tartaria itu kan terkubur Setengah. semuanya, bangunan terkubur sama seperti yang bencana Sumatera. Jadi aku berpikir apakah ini simulasi percobaan untuk mau menghabiskan kita nih gitu. Nah ini aku juga coba link back nih ke rencananya World Economic Forum tuh kan bikin Smart City 2030 di beberapa kota. Nah ini aku nggak tahu ini aku halu apa aku ini salah interpretasi apa memang benar. Itu mau itu Haiti, mau itu Korea Selatan, Ukraina, India, Filipina sampai Indonesia itu semua banjir. Apakah sebenarnya mereka mau merusak semuanya lalu dibangun ulang jadi yang namanya Smart City itu? Kita kan pikirannya kan selalu kayak gini ya, selalu bawaannya kan selalu curiga aja orangnya. Setiap ada kejadian kita selalu memandangnya dari sisi yang lain gitu loh. Bukannya kita frozen atau gimana ya, tapi memang ini adalah batin kita tuh selalu pengen cari tahu gitu loh. Nah mungkin aja yang dibilang kamu itu bener, Paus. Bahwa mungkin sebagai salah satu bagian dari agenda mereka 2030. Karena kalau udah rata kayak gitu, lu mau klaim rumah lu gimana caranya? Kalau bukan, oh udah deh bikin sertifikat digital atau gimana ya kan, percepatan digital atau bagaimanapun itu gitu. Lu mau ngeklaim rumah lu gimana caranya? Iya, Ya kan semua kan habis. Juga sih kemarin korban bencana ada yang mau mengklaim bantuan sosial malah ditanya, Bu, KTP-nya dulu. Terus KTP saya hanyut. Berkas saya sudah hanyut semua. Itu makanya kayak gitu kan mancing emosi banget ya. Betul. Kayak gitu loh. Mana sih empati sama hati nurani kita? Nah, tapi memang mungkin sengaja didesain seperti itu. Jadi mungkin udah ada komando dari atasnya mungkin ya kayak gitu. Malah aku juga berpikir Indonesia ini kan memang strategis banget. Cara memecah belah kita itu sama seperti VOC datang waktu dulu. David Attenborough. Yes. Gitu loh, memecah belahnya tuh kayak gitu. Yang satu dibikin ribut, ini dibikin ribut, ntar bagi-bagi deh gitu. Intinya at the end mau mecah belah. Maka kalau ada yang menggaung-gaungkan merdeka, ntar dulu nih, siapa tahu itu adalah titipan dari globalis nih. Ya kan emang kepengen kita tuh pecah gitu loh. Indonesia tuh jangan dipecahin. Kalau mau pecahin pemerintahannya gitu loh. Maksudnya kita cinta Indonesia tapi tidak cinta pemerintahannya, bener nggak? Pemerintahan bobrok banget gitu loh. Tapi jangan menyamakan bahwa Indonesia itu jelek, enggak gitu. Apapun lu gali 1 meter, 2 meter, 3 meter tuh pasti nemu sesuatu. Karena tanah itu tanah emas gitu ya. Nanam apa nabur benih aja itu numbuh gitu. Indonesia tuh diincar sekali. Kenapa tuh para globalis tuh ngincar kita banget gitu loh. Wah, dari Sumatera lah, udah bagi-bagi kue aja deh kayaknya nih. Tapi paling gampang adalah memecah kita itu ya sayangnya elit lokalnya suka duit gitu, jadi gampang banget dipecah. Tapi masyarakat ini harus sadar, bangsa Indonesia harus sadar sekarang. DNA kalian harus balik deh. Leluhur kita tuh masih kok ada di dalam diri kita gitu. Jangan mau dipecah belah. Gitu. Betul banget. Kalau mau menyelamatkan Nusantara ini jangan terpecah belah, karena kita dititipkan oleh leluhur-leluhur kita untuk jaga Nusantara. Jangan terpecah belah gitu. Ya, ini kita dititipkan untuk generasi selanjutnya. Itu yang dimaui oleh globalis. Itu yang mereka ingin dari dulu, memecah belah kita. Tapi mereka memecah belah itu tahunan, mereka investasinya untuk memecah belah kita puluhan tahun. Pelan-pelan, jedar gitu loh. Jadi jangan, kita harus tetap solid. Emang bencananya emang kacau sih, emang kampret sih. Emang kampret gitu, udah gak ada kata-kata lain yang manis, emang kampret tuh semuanya. Parah. Ngambil keuntungan di antara masyarakat lagi susah kayak gini, masyarakat mati kelaparan, emang kampret tuh semuanya. Tapi gue ada curiga juga nih, kalau seandainya kita gaung-gaungkan pemerintah nggak mau mengambil bantuan di luar negeri, terus akhirnya masyarakat teriak, manggil PBB. PBB kan tahu itu. Bisa diimpeach itu.
Ya kan, Bahaya. PBB kan tahu itu badan apa, ya kan? PBB ya kan, apalah pokoknya badan-badan itu deh, ya kan? PBB, WHO, UNICEF, ya kan semuanya kan sama sebenarnya, ya kan? Dia Takutnya juga gitu. masuk, dia Iya. masuk, malah justru itu yang bahaya kalau menurut gue ya, karena Jujur sih, itu betul mereka sih. mau, itu mereka mau. Lu ngebuka pintu bagi mereka, badan-badan kemanusiaan itu untuk masuk gitu loh. Yang notabene ya lu tahu sendiri WHO dengan jejak rekamnya 2020 kemarin ya kan, ini sama aja sebenarnya mereka itu. Mereka takutnya tuh, gue takutnya mereka ngeplot kayak gitu, ngeplot tanah kita. Mereka punya kuasa akan tanah kita. Mau ngapain lo? Sama aja penjajah berkedok kemanusiaan ya, kalau kayak gitu loh. Gue agak-agak curiga ya, mungkin gue salah. Betul. Itu Tapi juga kan ini kan critical thinking gue, kan pemikiran gue aja sama-sama. gitu loh. Gak, ini pun sama kok. Kita khawatirnya sama. Sebenarnya gini, lebih baik masih menghadapi elit lokal dibanding mereka turun tangan. Berarti kan mereka cuma nunggu ada timing untuk masuk. Mereka sebenarnya menunggu pecahnya kita sih sebenarnya. Tunggu timing Papua aja. lah semuanya, mereka menunggu pecah banget nih. Sehingga intervensi internasional bisa masuk gitu. Sehingga kita tidak punya kuasa lagi. Tapi memang Londo Ireng emang brengsek sih gitu loh. Emang keselin banget gitu loh. Harusnya mereka membela kita dong, Nusantara gitu. Mereka di pihak siapa sebenarnya? Apakah kita sebenarnya punya pemimpin gitu kan? I don't know gitu loh sebenarnya. Jadi mereka di pihak siapa gitu. Agama satanik gitu. Ini Nusantara ya kita tuh berjuang buat kita sendiri nih sebenarnya gitu loh. Jadi ya propaganda udah terlalu masif sih. Makanya pikiran liarnya pun terlalu masif jadinya. Karena emang segala aspek, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Siapa itu lu ngakunya mungkin kulit Indonesia, tapi isinya tuh udah bukan Indonesia lagi, bisa. Bisa banget. Ya manusianya sama kayak manusia lokal ya, mau Jawa gitu kan. Sama, tapi dalamnya udah bukan Jawa lagi, itu udah ya, global lah gitu. Ya kulitnya aja Indonesia biar bisa terlokalisasi gitu. Jadi sebenarnya siapa nih yang masih Nusantara nih di negeri ini? Tahu nggak guys? Tadi tuh kamera kita sampai overheat. Saking pembahasan kita panas, kameranya kepanasan loh, kupingnya kepanasan. Parah. Kuping siapa nih yang panas nih? Kuping gue sih enggak. Ayo, ada yang panas ya kupingnya. Jangan sensi, Beb, ya kan? Jangan baper kalau nonton ginian. Ya anggap saja ini tambahan referensi berpikir. Silahkan membaca dan cari referensi masing-masing. Tidak untuk diimani, oke? Kalau ada elit lokal yang nonton ya udah lu jangan baper lah, emang lu gitu. Ya udah, gimana dong? Betul. Jadi nggak usah sebuah hati. Nikmatin kesalahan Anda yang dikritisin. Iya, nikmatin aja. Kalau memang lu gitu. Tapi gue nggak yakin sih sampai ada pejabat yang nonton. Jangan salah. Jangan salah, mereka gabut. Iya betul banget, itu betul banget. Nonton lah pasti, lihat aja. Itu betul banget sih. Iya. Malah orang-orang gabut malah makin kemungkinan banyak nonton ya. Iya juga. Iya, nonton lah. Suruh kerja aja kali biar gak gabut. Iya, dia bermain kartu. Ini nonton. Oke. Nah, gue tuh tadi kan kita tadi bahas sampai mana ya? Elit lokal, kulit dia Jawa, kulitnya manusia. Betul. Kulitnya manusia, kulitnya Nusantara. Kulitnya Nusantara. Iya. Pokoknya jangan deh ya. Itu merupakan pikiran liar. Ya, pikiran liar apa yang mungkin terjadi atau mungkin pikiran liar dari sisi lain yang ya mungkin aja skenario itu terjadi kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, gue setuju. Sebenarnya kebanyakan gini lah, ini jeleknya, gue bahas dulu ya, dasarnya dari orang Indonesia nih. Sangat mudah tertipu sama political correctness. Ngomong baik, nggak ngelihat tujuan di belakangnya. Jadi kemudah tertipuan ini loh yang sebenarnya buat gue, ini sih emang mudah, ya wajar sih kalau diperbudak gitu loh. Jujur ya, frankly speaking ya. Kenapa ya? Tapi iya kan? Gak banyak sih memang yang jadi critical thinker, dan kalian perlu loh punya temen satu lah yang critical thinker buat menetralkan ketika ada sesuatu kejadian, tanya deh sama tuh orang gitu. Kadang-kadang soalnya ada sisi mata uang yang dia lihat yang kita nggak lihat gitu. Perlu kayak punya satu orang critical thinker di antara pertemanan dekat lo. Iya, gitu perlu. Setuju banget. Ya. Kalau udah apa-apa nanya dia. Selalu. Nanya si orang gila itu. Kalau menurut Mbak nih ya, kalau sekarang itu kan sebenarnya kita udah nggak usah ngebahas yang kayak apa ya, kalau udah kita ngebahas pendidikan udah pasti terlalu error gitu ya. Tapi sekarang kalau yang sekarang ini coba mereka jalan itu apa sih? Coba kita lihat dari sistem kita, pendidikan udah coba diubah.
keuangan udah dipegang alih, kesehatan udah di take over. Kemarin wilayah vaksinasi udah diteken kan sama Indonesia. Apa yang belum? Apa yang belum? Apa yang belum? Religi udah. Udah. Ya, keuangan udah. Pemerintah udah. Pemerintahan udah. Militer Pendidikan udah. udah. Udah dari awal itu. Kesehatan udah. Iya. Pemerintahan Kebudayaan udah. juga ya. Budaya masukin yang dari luar gitu. Iya. Dipis. Semua aspeknya udah ya. Makanan juga udah. Makanan udah. Apa ya? Basically sih sebenarnya kita numpang kayak di sini ya. Ini rumah mereka kayaknya. Iya. Saking diperbudaknya ya. Ini kayak. Ini kita berani banget ngomong kayak gini, kita numpang di rumah mereka. Nggak tahu diri nih kita. Ini kita murtad dari globalis nih. Ini kita the glitch in the matrix ya kita. Yes. Jadi kan sistem error gitu kan. Ini orang-orangnya nih semua ini. Mereka nggak seneng nih kalau ada kita kayak gini karena error. Iya. Ya kan? Betul. Karena yang 1%-nya bisa bangunin 99% nih. Betul. Gawat nih gitu. Error dari sistem yang mereka coba buat. Iya. Dasarnya itu aja. Karena pasti ada error dalam sebuah probabilitas kan pasti ada errornya kan. Ya gimana kita lah error gini. Bahaya nih kuman-kumannya nih. Tapi pertanyaan lu apa ya? Apa yang belum dikuasai? Semua dikuasai apa ya? Udara dikuasai, laut udah dikuasai. Apa yang enggak, orang udara aja sekarang udah ada chemtrail? Iya, dari dulu. Sekarang kira awalnya tuh bohongan, sampai akhirnya saya mengulik sendiri. Di Inggris itu ada project yang singkatannya Project Satan, SATAN, Satan. Itu memang katanya rekayasa atmosfer kita Betul. agar terhindar dari climate change. Jadi matahari sengaja ditutup agar Iya. iklim menjadi lebih tidak panas gitu. Iya. Ngaco ya? Itu Iya. rasanya ngaco banget. Create chaos aja itu, ngebuat chaos. Makanya isu climate change ini juga kan perlu dipikirin ya, ada udang di balik batu atau enggak nih gitu kan. Atau mereka sebenarnya alih-alih pengen weather modification sebenarnya ujung-ujungnya. Betul. Ya kan? Jangan-jangan memang mereka mau playing God nih, kontrol-kontrol cuaca. Trying to be God. Mereka trying to be God. Trying Itu to be God 66 nih, itu di situ sebenarnya kondisinya. Itulah 666 proton, neutron, elektron. Seth, tadi kan apa, ada minuman lu, ada handphone ya. Iya. Tadi kan lu bilang jangan deketin handphone sama minuman. Why? Nggak boleh, itu larang banget itu. Itu kan air ya, ini kan frekuensi, ya kan? Yes. Badan kamu kan semuanya kan air, ya kan? Iya. Bumi ini aja air nih, 70%, Betul. 80% air nih. Ini semua kita makhluk air nih. Emang kita listrik juga kan, terpengaruh sama frekuensi. Maka ada elektrolit, itu sebenarnya kan listrik komponennya. Bilanglah lagi cas elektrolit, sebenarnya kan istilahnya kan listrik tuh. Jadi kan emang air kan akan kita konsumsi, akan kita minum. Dan menurut percobaan Masaru Emoto, ya kan, frekuensi itu berpengaruh banget terhadap molekul air. Kalau kita mengucapkan kata-kata kan vibrasi kan, getaran ya. Kalau kita mengucapkan getaran yang bersifat positif, maka molekul air juga akan jadi bagus. Nah ini, handphone ini kan negatif nih muatannya ya kan, frekuensi negatif. Apa yang terjadi molekulnya pada air tersebut? Pasti jadi buruk gitu loh. Jadi ini kan akan kita konsumsi kan. Jadi air itu sebenarnya air kemasan itu air dead, air mati sebenarnya. Nggak ada nyawanya di situ. Maka air yang mengalir itu adalah air yang ada nyawanya. Maka air kemasan itu sebenarnya air mati karena memang ada nyawanya. Nggak ada energinya gitu loh maksudnya. Nah ketika air itu didekatkan oleh frekuensi negatif seperti ini, nah berarti akan merubah struktur molekul air dan itu kan langsung kita konsumsi gitu loh. Makanya air tuh banyak dipakai sebagai medium doa. Di semua ajan nggak ada yang nggak pakai medium doanya tuh air, pasti ada. Kita mau ngomong dulu kayak baca-baca doa baru kita minum. Itu memang sebenarnya bukan karena klinik, bukan karena mistis, tapi memang karena memang ada unsur sains di situ. Ada divine knowledge di belakang itu sebenarnya. Iya, bahkan itu air itu bisa berubah molekulnya teman-teman. Jadi jangan dekatkan. Aku marah banget kalau misalnya ada orang di gym, teman gue nih ya, jangan taruh botol tumbler lu terus ada handphonenya. Apalagi ada orang nih, ini air terus suka gini kan, diginiin gitu. Disenderin terus lo ngajak atau lo makan sambil nonton. Gue udah gini, aduh jangan kayak gitu. Nggak boleh karena air itu deketan sama air yang kamu minum, handphone, frekuensi handphone gitu loh. Orang kita taruh di kepala aja kan nggak boleh. Apalagi kalau lagi tidur ngecasnya di samping. Ada juga ambil orang tidur malah suka video call kali yang pacarnya ambil ketiduran gitu kan. Sleep call. Gimana kita kan air semua badan kita ini gitu loh. Jadi makanya benar kalau orang dulu bilang harus ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap diri kamu karena diri kita tuh air, berarti merubah molekul air dalam diri kita gitu loh. Sama dengan air yang akan kita konsumsi, kita minum. Makanya dibaca-bacain itu Mbak Dukun nyemprot gitu tuh ada maksudnya gitu. Dibaca-bacain itu ada maksudnya, bukan karena
ada madu, bukan karena gitu-gitu aja, bukan karena lagu gitu-gitu aja, bukan. Tapi emang karena ada maksudnya gitu loh. Yes. Baca-bacaan itu, frekuensi itu, vibrasi yang baik itu masuk ke air, terus kita minum. Berarti kita minum air yang sudah dipurifikasi melalui chanting, melalui vibrasi positif. Kayak gitu tuh kan kita konsumsi. Mirip dengan sel tubuh ya, kayak kesannya hidup ya berarti kalau Air tuh hidup. Air hidup. Air itu memegang DNA. Coba deh DNA leluhur kita semua ada di air, kayak gitu loh. Air tuh memegang kunci penting, makanya tuh sekarang World Economic Forum itu bukan ngincer lagi tuh peternakan, lahan-lahan pertanian, enggak. Mereka ngincer air sekarang. Oh iya, betul. Mereka nguasain air, mereka lagi nguasain sumber air. Karena dengan manusia tuh tanpa air modar aja. Betul. Langsung. Gitu, modar aja. Gitu loh. Jadi ini air ini merupakan the next minyak bumi. Iya. Air. Bukan minyak bumi lagi, nanti minyak bumi akan tergantikan kok gitu. Jadi air nanti adalah yang paling dicari. Ya, Dan itu yang kaya-kaya udah pada ngambil spring water. Seperti Uni Eropa tuh sudah mulai menerapkan namanya water rationing. Jadi pemakaian air setiap rumah tuh dijatah. Nah, itu ngeri banget Itu dijatah dengan alasan air ini mahal, dengan alasan sustainability yang SDGs nomor aku lupa nomornya berapa, yang clean water and sanitation nomor 6 kalau nggak salah, itu karena butuh itu, menghemat air. Terus tapi nyatanya the dark side is itu AI. Terutama AI itu butuh data center yang banyak, butuh cooling pendinginan yang banyak, makanya sumber air lokasi yang di mana dekat data center AI itu kering atau jadi rusak sumber airnya, kayak gitu. Terus juga pertanian intensif yang pakai banyak pestisida, tanaman GMO juga nyedot air, pertambangan minyak yang non konvensional kayak cracking atau tar sands juga turut makin menyedot sumber daya air. Jadi itu sih ngerinya kalau air itu. Tapi jangan salah ya teman-teman ya. Sumber air itu tidak akan pernah habis. Enggak, kalau Air habis. itu tidak akan pernah habis gitu. As above, as below. Ya itu kayak sebuah vortex dari kutub utara terus turun ke kutub selatan, itu tidak akan pernah habis. Itu adalah framing mereka lagi bahwa kita akan kekurangan sumber daya air. Iya, sumber dayanya kering, rusak gara-gara lu gitu loh. Tapi bukan berarti itu habis. Jadi nggak pernah habis gitu loh. Sama kayak minyak bumi nggak akan habis. Kalau dirusak mungkin. Oh, dirusak iya jadi kering gitu. Tapi kalau ketika diperbaharui lagi, di-nurture lagi, sumber mata air yang kering bisa ada lagi kalau dengan cara penanganan yang tepat gitu loh. Bisa ada lagi kok gitu. Bahkan suku-suku zaman dulu leluhur kita itu ngerti kok caranya nemuin sumber daya air tuh, titik air tuh ngerti tuh. Dan merestorasi sumber titik air tuh juga ngerti yang rusak tuh seperti apa. Kita tuh terlalu banyak merusak bumi ini. Kita udah terlalu banyak mempolusikan bumi ini, dari mulai air sungai, dari semuanya, dari mulai air kamar mandi kita deh. Ya dari kita itu merusak air tanah kita dengan pakai SLS, paraben, sampo ya, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, deterjen yang beracun merusak air tanah kita. Kita udah terlalu amat sangat menjadi sumber polutan bagi air kita. Dan itu bukan salah manusia kita juga, salah produsennya. Kenapa lu bikin? Kita kan cuma user. Gitu loh. Sebenarnya alternatif untuk bikin untuk nggak pakai bahan kimia nggak ada. Cuma kenapa dibikin ya itu tadi. Karena memang cycle-nya di situ. Karena ketika mereka meracuni kita, mereka jual penawarnya. Mereka nggak mau kita sehat gitu. Jadi ya udah ada devil circle saja terus, sistem tebar paku gitu di jalan ya kan. Betul. Sistem tambal ban jadinya. Jadi ya mereka bikinlah semua yang beracun gitu. 100 tahun terakhir adalah 100 tahun terburuk mungkin ya. Karena dengan tidak pernah ada sejarah plastik. Kita nggak pernah pakai plastik loh. Betul. Sejak revolusi industri pertama, ini ada mikroplastiknya loh. Makanya sejak revolusi industri pertama tuh mulai ada semua pakai kemasan plastik. Sebenarnya bisa nggak sih? Bisa nggak pakai plastik itu? Bisa pakai kemasan. Teknologi udah macam-macam, dari teknologi alga lah, dari teknologi singkong lah, macam-macam bisa. Cuma masalahnya produsen yang besar itu mau atau tidak gitu loh. Karena kalau di stop, aku rasa mereka nggak memiliki keinginan baik untuk bumi. Ya semua owner produsen itu siapa kan sama aja juga. Sama aja. Kalau lu cari target ke akar, sama. Iya, si batu hitam kan. Si batu hitam, BlackRock lagi. Si batu hitam gitu loh. Produsennya karena yang memegang semua company itu ya dia lagi. Jadi kalau udah ngerti titik temunya, berkaitan ya sama satu hal lainnya, itu benang-merahnya nyambung gitu loh. Jadi memang ya mereka memiliki dunia ini, mereka juga yang pengen menghancurkan dunia ini gitu. Kita tuh user sebenarnya, kayak misalnya deterjen atau apa, ada nggak sih? Tapi kita nggak bicara soal harga ya. Memang kalau yang misalnya dikonsumsi secara mass product pasti lebih murah. Ya sudah kalau gitu, yang tidak beracun konsumsi diproduksi secara mass product dong, gitu biar manusia bisa pakai. Tapi kan nggak. COP30 lah, semua konferensi climate change lah, itu bullshit jadinya. Kalau ini cuma buang-buang duit aja, ya kan, cuma buang-buang anggaran aja. Kalau emang mereka mau menyetopnya, mereka tahu cara menyetopnya seperti apa, gitu loh.
Stop aja Biasa pabrik. aja nih ada plastik yang banyak nih. Udah gitu banyak kita rusak air tanah kita juga. Mereka tahu kok cara menyetopnya seperti apa. Mereka ke situ aja pakai private jet. Gimana Iya, mau ngomongin betul. climate change? Gimana Iya sih? Ya, carbon footprintnya banyak banget dong pakai kayak private jet mereka fuelnya. Jadi udah deh ya para pemimpin dunia itu semua tuh kayak omon-omon aja gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Deforestasi masih terjadi. Nih bacanya. Ya makanya saya nggak menyalahkan itu ada masyarakat adat di Brazil waktu itu yang menyerbu. Oh iya itu Climate Climate ya. Forum itu ya saya nggak menyalahkan karena memang mereka Babat hutan Amazon Iya. gitu loh. Iya. Nggak ngerti deh. Gitu. Makanya udah terlalu drakor ya. Dunia ini udah terlalu drakor, kita udah ngerti gitu loh. Cara mainnya seperti apa. Ya sudahlah, sudahilah ini gitu loh. Kalau memang mau membuat dunia lebih baik, kita tahu kok caranya. Ya kan? Sebenarnya kemarin tuh udah bencana kemarin, Sumatera itu adalah sebuah contoh paling dark yang bisa kita langsung rasakan, teman-teman. Yang kita sama-sama pasti ada kasihan, sedih gitu ya. Itu udah pasti. Ya, tapi itu juga dampak dari karena kita ignorance sama nih ada orang-orang yang punya kekuasaan. Yang dia tuh ngeruk tanah yang sebenarnya tuh bukan ngeruk tanah ya, sorry. Dia tuh kan nebangin pohon. Ini dasarnya ada dua logika tadi. Ketika ngebahas Tartarian tadi, ada penggemburan tadi dan bisa terjadi terciptanya longsor besar banyak banget lumpur tadi. Ada dua kondisi, ada dua logika yang bisa terjadi. Satu yang tadi, yang itu. Yang satunya lagi adalah resapan air yang sangat parah dari kelapa sawit. Yang membuat tanah itu akhirnya seperti tanah kering. Ya kalau dia diisi air banyak tiba-tiba, dia akan menjadi seperti tsunami lumpur. Ya dia tererosi karena dia runtuh ke bawah gitu. Gambut itu sebenarnya struktur tanahnya nggak padat, dia ringkih gitu. Jadi ketika pohon-pohonnya itu tuh kalau pohon hutan tuh banyak macamnya yang akarnya tuh kuat-kuat. Akar sawit tidak sekuat itu untuk menahan air dalam debit yang banyak. Maka tanahnya makin runtuh ke bawah. Atau yang kedua, jadi Tartarian. Tartarian itu sebenarnya adalah sebuah bangsa yang besar. Ya mungkin itu sebenarnya adalah sebelum bukan Uni Eropa, apa itu? Uni Soviet. Adalah peradaban di situ sebenarnya. Kalau lu cari di map-map old semua ada selalu merujuk ke sana. Tapi anehnya bangsa yang besar ini dan teknologinya gila ini tuh semua bangunannya kayak tenggelam di dalam lumpur. Jadi ada banyak bangunan zaman dulu tuh yang setengah dari bangunan itu tuh pintunya jadi jendela. Udah gitu. jadi jendela udah. Pintu itu seperti dibawa di basement. Di basement. Karena udah ketelan banget. Jadi banyak yang ngegali akhirnya tuh. Nah, kayak salah satunya adalah penelitian terkait frekuensi. Pembahasan tentang ether. Iya. Itu free energy dan lain-lain. Itu tuh ada di masa lalu. Berarti mereka sumber listriknya dari apa ya di zaman itu? Ether. Ether. Nah, ini elemen yang boleh diceritain nggak kayak apa? Mekanismenya? Makanya mereka banyak pakai antena kan. Karena mereka ngambil sumber energi itu dari atas. Semesta tuh udah ngasih apa yang kita perlu lah pokoknya semuanya everything is free sebenarnya. Mau sumber energi lah, mau apapun itu semuanya sebenarnya bisa diambil secara gratis gitu. Tuhan itu mikirin semuanya sampai sedetail-detailnya. Cuma ya korporasi yang memprofitkan ini semua gitu loh. Makanya kita harus bayar listrik. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau gratis nggak bisa dikontrol karena nggak ada kebutuhan. Iya, independen lah kita semuanya gitu. Ntar nggak butuh pemerintahan. Tapi kan bukan itu mereka mau. Itu pola yang sama terus-menerus diulang tuh. Makanya kayak kita misalnya gini lah. Sekarang kita mau air minum, mau minum aja. Butuh kan? Iya. Butuh orang lain kan? Jadi dibuat butuhnya ini yang menyebalkan sebenarnya. Ngerti? Dasar dari menyedihkannya kondisi sekarang adalah kita dipaksa membutuhkan. Ini yang, ya frankly speaking ya, itu yang nggak bisa lari gitu loh. Nah disinilah perbudakan itu terjadi. Dan gue nggak ngerti kenapa banyak orang-orang yang skeptis sama pemahaman ini. Padahal udah terlalu jelas. Karena apatis, karena mereka menolak ya. Mereka menolak untuk menerima narasi baru kali ya. Kamu kalau bilang air aja itu ya, sebenarnya kalau misalnya mau dibuat free air, ya sebenarnya bisa aja bikin sumber mata air di setiap kelurahan misalnya gitu kan. Ya jadi semua orang tuh bisa ngambil itu karena memang sumber air itu kan memang tidak terbatas. Ya kan daripada kita tuh selalu tergantung beli air kemasan. Berarti kan selamanya kita bergantung kepada perusahaan atau korporasi. Makanya kalau kita mau buka air kerasnya juga nggak bisa karena kotor. Karena udah ada fluoride-nya, udah ada wah semuanya deh racun-racunnya. Mungkin sengaja dibuat kotor biar kita nggak dapat air gratis. Gitu loh. Jadi pemahaman kayak gini aja, masa sih kalian nggak mikir bahwa ini adalah sebenarnya total kontrol dari mereka semuanya supaya membuat kita tuh tidak bebas, nggak bisa diperbudak, nggak bisa diduitin lah gitu. Sebenarnya ya buat apa, mereka kan punya bank, mereka bisa cetak duit loh.
Bisa cetak duit. Iya, money printing. Mereka print money loh. Jangan uangnya digital bentar lagi. Mereka print money. Itu lebih kontrol lagi, cuma nambahin digit. Itu lebih gila lagi. Gak ada fisik kayak itu. Lebih bahaya sebenarnya. Ya sebenarnya gini lah, teman-teman harus tahu. Gini lah, ngomongin listrik aja dulu. Listrik itu bisa dihasilin dari cahaya, angin, air. Itu tuh bisa dihasilin. Gelombang laut juga bisa. Gelombang laut bisa, semua tuh bisa. Panas bisa. Masih butuh nggak PLN? Air bisa. Tuh, jadi kita harus mempertanyakan logika di belakangnya. Kenapa benda ini harus ada? Gitu. Berarti kan harus ada yang dapat keuntungan. Siapa yang dapat keuntungan? Negara, korporasi, sistem. Nanti, oke, bahan bakarnya dari mana? Ada yang bilang itu nuklir, apakah itu batu bara, ataukah ini apa? Cari tahu. Minyak bumi, diesel. Siapa yang Sebenarnya sistem ini tidak menguntungkan rakyat sebenarnya. Tidak, ini hanya untuk sistem profit sebenarnya ya. Total. Tapi sebenarnya siapa sih yang menciptakan sistem ini? Sejak 1900 awal-awal, sejak VOC datang dan kita harus mendeklarasikan kita menjadi merdeka. Kita sebenarnya emang nggak merdeka dulu. Kita udah merdeka. Yang bilang nggak merdeka kan karena mereka datang, mereka menjajah sesama kita. Tapi kan Indonesia kan sudah bangsa yang merdeka. Dari zaman Gunung Padang ataupun Borobudur, kita udah manusia independen semuanya. Dan kita nggak pakai sistem pemerintahan mereka. Kita punya sistem pemerintahan sendiri Indonesia itu, sistem pemerintahan Nusantara. Kita harus ya pakai punya mereka ya. Kayak gitu loh. Kadang-kadang mikir, ini kan tidak menguntungkan, ya kita semuanya kayak dipajakin dalam kayak lingkaran, ya the devil circle, itu lagi gitu loh. Tapi kan sistem tata pemerintahan yang sekarang, apakah sistem pemerintahan Indonesia? Bukan. Kan bukan. Hukum Jadi kita aja bukan. Kita nurut siapa nih sebenarnya Indonesia gitu loh. Jadi kalau mau dibalikin lagi, kan poros dunia adalah kita. Makanya kita tuh bener-bener, kenapa ya selalu Indonesia targetin gitu loh. Kalau mau dihancur apa Indonesia? Mungkin fragile target kali ya, karena nggak punya prinsip kali. Kalau buat gue sih, gue nggak bisa ngelihat dari nggak punya prinsip. Tapi kita punya semuanya di sini. Itu dia, karena di kebanyakan. Kaya banget. Itu dia masalahnya. Kaya sekali ya. Malah gara-gara kaya dong. Iya. Kalau kita ngelihat Korea deh, Korea itu kenapa maju? Karena dia tahu dia punya lawan. Indonesia nggak punya. Indonesia mau apa, kelaparan? Ya tadi yang Mbak bilang, dikasih bibit, tanam jadi dikit. Mancing ikan di laut aja bisa makan. Langsung bisa makan. Jadi ya wajar sih kalau untuk gampang ke kontrol ya. Tapi memang ya beauty in disguise lah. Semuanya ada dualismenya kalau buat gua sih sekarang perspektifnya. Jadi tapi gimana ya untuk menguatkan kita bisa mulai reconstruct di sistem ini gitu sebenarnya, selain cuma menyadarkan. Tombol reset aja lah ya. Pencet Ini dia yang gue suka. Udah capek. Yes. Iya. Ulang lagi deh. Ini sistem error. Iya sih. Tapi ini udah berapa kali ya peradaban ya? Udah berkali-kali nih kita ya? Berapa kali. Gila, udah banyak sekali. Itu Chef memang sudah berapa kali ada peradaban di riset ulang sebenarnya? Aduh, nggak tahu deh, udah banyak banget nih kayaknya. Soalnya layer by layer ya, yang ini beda nih, zaman ini beda nih, zaman ini beda gitu loh. Tergantung perspektif lah gitu juga. Banyak banget nih kayaknya. Zaman Tartaria juga beda. Tartaria juga nggak tahu tuh berapa ratus tahun tuh ya. Soalnya sampai ke Indonesia juga. Void century jatuhnya. Dapat semuanya dapat loh. Ini apa? Masa-masa Tartaria itu Indonesia juga ada Tartarianya. Tapi anehnya kalau sama perpustakaan di barat sana, khususnya Inggris, itu jelasinnya Tartaria tuh hanya ketidaktahuan bangsa Eropa aja akan kemajuan negara Asia, cuma dicatatnya kayak gitu doang. Jadi gini, Tartaria nih, mana ini Cina nih, nah di atasnya tuh ada, mana sih Cina? Oh ini ya ini. Asia yang sebenarnya. Nah, dia tuh dia di utaranya. Jadi yang sekarang disebut Rusia, itu tuh bendera Tartaria dulunya. Dulunya tuh simbolnya singa berdiri. Gitu. Jadi Tartaria itu memang sebuah bangsa yang ada di banyak banget map old ancient map dari masa lalu yang memang hampir di seluruh dunia ya. Bahkan kayak di Mesir ada mengakui ada Tartaria. Di Arab kemarin gue lihat juga ada old map, ada di Jepang ada. Jadi Tartaria ini nggak bisa dibilang nggak mungkin ada. Karena banyak banget aspek yang menyatakan it's real. It exists gitu maksudnya. Teknologinya, bangunan-bangunannya nggak bisa dipungkiri. Bangunan-bangunannya masih berdiri tegak. Gimana tuh? Salah satunya apa ya? Waduh, semuanya banyak. Amerika juga. Tartaria banget itu Amerika. Iya. Amerika tuh Tartaria. Gedung Putih itu model bangunan Tartaria. Tartaria. Gitu.
Iya. Mereka nggak Rusia ngakunya nggak kan, tahu. itu buatan sendiri atau yang Enggak, ada di Asia itu nempel ke budaya orang numpang itu. Semuanya enggak. Masa pada zaman itu alat transportasinya adalah kereta kuda, itu dulu bisa bikin bangunan kayak gitu. Gimana nggak nyambung? Iya, soalnya itu yang dibilang tempat-tempat ibadah juga kan sebenarnya kan Tartaria. Sebenarnya jadi kan sebenarnya dasarnya gini ya, kita tuh menganggap masa lalu itu kuno atau Iya, ketinggalan itu ya. Seakan-akan tuh kayak nggak punya apa-apa, nggak punya teknologi, nggak punya apa-apa. Itu tuh karena adanya pemahaman dari revolusi industri tahun berapa, Pas? Revolusi industri termulai dari abad 18 di Inggris. Betul. Jadi ada di Pax Britannica, sekali lagi teman-teman. Ada Great Reset yang memang, bukan Great Reset sih kalau ini. Start to reset by my own plan kayaknya tuh. Jatuhnya kayak gitu sih. Kayak mereka tuh membuat sebuah wacana besar banget tuh. Ya Inggris sih. Gue harus be honest ya. Gue mau metain kalau geopolitik. Ya ujung-ujungnya ya Inggris. Gak bisa. Inggris, bawahannya Belanda, POC, dan kawan-kawan. Perang-perang Napoleon semua. Bullshit lah. Intinya semuanya itu adalah ada di bawah tangan planning sebuah organisasi besar. Itu yang nggak bisa gue pungkiri adanya gitu. Cek sejarah. Iya, tapi jangan sejarah mainstream ya. Kita kan memang harus. No. Soalnya yang punya search engine-nya dia juga. Jadi emang harus benar-benar cari capstone-nya kena tuh. Cari narasi-narasi di luar narasi populer gitu. Betul. Banyak. Tapi sebagus apapun mereka nutupin, tetap aja kalau kita mikir kritis itu ada yang off gitu loh. Misalnya kayak Tartaria kan terkubur lumpur gitu kan. Nah itu aku coba cari itu di perpustakaan kampusku, ada nggak sih referensi itu. Ternyata aku nemu satu dokumen yang mencatat adanya banjir besar di Sheffield waktu itu tahun 1824-an something lah. Dan itu katanya banjir terbesar yang tercatat dalam sejarah Inggris waktu itu. Selain itu yang pernah tercatat ada banjir besar di era itu juga di Amerika Serikat yang meliputi negara bagian California, Nevada, Utah, sampai daerah New Mexico, meliputi sebesar itu. Padahal sebetulnya katanya di Amerika belum pernah ada banjir yang sebesar itu, terutama pada era-era itu. Tapi yang ada satu kesamaan dari semua kehancuran peradaban itu selalu air. Selalu banjir. Selalu banjir. Ya. Selalu air, ya kan? Ketika Tuhan sudah membuka pintu langit dan akhirnya air turun, kan kayak gitu pengungkapannya. Selalu seperti itu, selalu air. Waktu Tartaria juga air, mud flood itu air, semuanya air. Jadi ya, kayaknya kita mengulangi pola yang sama nih. Jadi ya, endgame-nya kayaknya air deh. Kemungkinan besar. Kayaknya air deh. Tapi gue belum tahu ya, Iya. Kemungkinan besar aja. Kita ini kan hanya ya semua kan masih bisa berubah, besok juga kita nggak ada yang tahu seperti apa. Ini kan hanya prediksi, teori kita yang kita interpretasikan sendiri, ya kan? Ya nggak tahu ntar seperti apa. Semua masih bisa berubah kok, ya kan? Menjadi lebih baik atau tidak tergantung dari kolektivitas kesadaran manusia itu sendiri gitu loh. Kalau kita tuh dark banget, kita juga belum bisa gini. Yang terjadi di luar merupakan proyeksi apa yang terjadi di dalam. Kalau kita nggak bisa menghadapi demon kita sendiri, ya inner child ataupun trauma kita sendiri, kita nggak akan bisa untuk menjadi bangsa yang naik frekuensinya. Karena kita sendiri pun low frekuensi gitu loh. Jadi ya dengan merubah semua bangsa ini adalah dengan merubah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita harus bangkitkan kesadaran dari diri kita sendiri gitu loh. Barulah secara kolektivitas itu bisa naik semuanya gitu. Dan bisa jadi Kali Yuga ya. Yes, betul. Masa Kali Yuga ini ya kan selesai. Jadi ya we don't know gitu endgame-nya seperti apa. Itu merupakan misteri tergantung dari diri kita masing-masing. Ini pertanyaan titipan nih dari teman-teman, khususnya kalau penonton kita ada yang perempuan atau ada yang ibu-ibu nih. Siapa tuh? Bagaimana caranya menjaga agar chef tetap cantik luar dan dalam? Gitu. Waduh, ini kayak bukan konspirasi dong deh. Bukan, tapi kan tadi dibilang kalau tanpa harus menggunakan produk-produk yang terkait dengan Elite Gembel, gue bisa kok menjaga kecantikan tuh, how to do that gitu. Kalau menurut aku semua orang tuh cantik ya. Semua orang tuh punya kecantikan masing-masing gitu loh. Jadi semua orang juga punya inner beauty masing-masing. Jadi ya jadi diri sendiri aja sih, ya kan? Karena aura itu tidak bisa aura itu nggak bisa lo ke orang pinter gitu ya kan.
aura itu sebenarnya dari diri kamu sendiri gitu. Sebenarnya kamu bisa cleansing aura diri kamu sendiri. Walaupun mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa bantu untuk naikin atau mungkin memperbaiki aura kamu. Tapi sebenarnya setelah keluar dari orang pintar itu, kamu balik lagi ke frekuensi kamu yang low itu, yang rendah itu, ya balik lagi aura yang buruk. Jadi sebenarnya aura itu adalah tergantung dari diri kamu. Cleansingnya ini cleansing hanya secara mental atau fisikal kayak puasa gitu atau gimana tuh? Kalau kayaknya gue harus tukar tempat duduk deh, ini pembahasan perempuan banget. Bercanda. Kalau ngomongin auric field itu kan itu sebenarnya medan elektromagnetik. Betul. Medan elektromagnetik kita gitu. Jadi tergantung apa yang kita pakai, tergantung apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi diri kita gitu loh. Jadi ya you are what you consume aja gitu. Kalau kamu konsumnya ya you consume trash, ya keluarnya juga trash gitu. Jadi ya selektif aja sih terhadap apa yang ingin kita kasih ke badan kita gitu. Karena kan our body is our temple, literally benar-benar our temple. Kamu nggak perlu jauh-jauh gitu kan untuk memuja Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau kamu sayang sama diri kita ya kamu sayang sama Tuhan gitu. Jadi ya jangan sembarangan kasih sesuatu ke badan. Kalau mengacu pada palm oil tadi mau banyak opsinya yang nggak pakai minyak kelapa sawit gitu kan. Karena kamu tahu sendiri penggunaan berlebihan itu juga merusak lingkungan. Jadi jadilah manusia yang lebih aware. Jadi jangan benar-benar autopilot NPC gitu ya. Udah terima begitu aja, dikasih ini, dikasih tahu iklannya begini ya, FOMO karena ini iklannya cakep juga kan dipakai sama artis, ikut gitu loh. Jadi jangan jadi NPC deh. Jadi orang yang benar-benar kritis terhadap sesuatu. Dikasih misalnya dikasih makan ini, dikasih apa gitu, cek dulu bahannya tuh apa gitu. Pengen tahu, tumbuhlah rasa keingintahuannya tuh apa. Tumbuhlah rasa kritis terhadap diri sendiri. Karena kita cuma punya satu nih badan. Kita nggak bisa nih pinjem, kita nggak bisa juga tuh ada deh ya di e-commerce yang jual spare part badan kita, kan nggak ada gitu loh. Jadi ya kita cuma punya ini doang, sejelek-jeleknya badan kita cuma ini doang dikasihnya sama Tuhan. Jadi udah jaga baik-baik, hargai baik-baik ya kan, kasih the best thing yang kamu bisa kasih dalam hidup ini gitu loh. Kalau kamu itu yang terbaik yang bisa kamu kasih, udah kasih aja. Itulah cara menghargai Tuhan sendiri gitu loh. Dengan cara menghargai kita, cara menghargai makhluk hidup lain, tumbuhan, hewan, itu adalah semua ciptaannya Tuhan gitu loh. Jangan jauh-jauh cari Tuhan, cari aja di penciptaannya Dia. Itu Tuhan ada di situ. Kalau kita tuh tidak bisa menghargai itu, tidak bisa menghargai Tuhan. Jadi ya udah, tips cantik itu amat sangat eksplisit ya. Jadi bisa macam-macam. Yang penting tuh cantik hati sih. Gitu. Kalau hati lo jelek ya, lo mau secakap apapun nggak keluar. Gak ada harganya. Nggak keluar gitu, cantik itu nggak keluar gitu. Jadi semua yang kamu poles, kamu bisa poles apapun, kamu bisa berbuat apapun, tapi nggak ada yang bisa membohongi kecantikan hati. Itu sih. Mau secakap apapun, kalau hati lu busuk ya, ngangkut-ngangkut beras ya, jelek lu itu pokoknya jadinya. Jelek lu pokoknya jadinya ya, nggak usah ya kayak gitu-gitu, nggak usah. Kesana pakai rompi candid tuh. Iya kita bersentuhan dong ini, gue nunjuk kayak Michelangelo ya kan. Nunjuk apa sih? Nunjuk apa sih? Ini gue pakai ini ya, pakai rompi. Hah? Bacain. Itu apa bacanya? Bacain ya. Apa? Bacain. Deforestasi dulu. Deforestasi dulu. Klarifikasi belakangan. Bukannya begitu Bapak biasanya. Ya kan biar siklusnya berbuat salah, blunder, minta maaf gitu. Salah, udah deforestasi aja dulu, klarifikasi belakangan. Tapi kita udah di titik jenuh nggak sih ngeliatin kayak gitu mulu? Jenuh banget nih makanya gue begini. Mohon maaf ya Pak ya, saya begini karena saya sebagai warga negara yang udah capek Pak, jujur. Jenuh banget nih. Bapak nggak capek ya? Capek Pak, seberapa banyak sih? Gue bingung ya. Orang kaya sama orang kaya banget itu sama sebenarnya. Jadi mau ngapain? Sama-sama makan nasi, sama-sama makan 3 kali sehari, 4 kali sehari ntar kegendutan, kolesterol naik dan bla bla banyak penyakit ya kan. Jadi paling sebagai manusia makan apa sih 3 kali sehari ya kan. Yang kaya sama yang paling kaya sama-sama bisa naik private jet. Apalagi yang tidak bisa dibeli. Semuanya bisa gitu loh. Jadi yang kaya sama yang kaya itu sama-sama aja. Gue bisa naik private jet, lu yang korupsi gila-gilaan juga bisa naik private jet. Jadi mending jadi gue. Kerakusannya nggak bisa. Ya, tapi itulah ketamakan kerakusan. Tapi buat apa gitu? Buat apa gitu? Gue juga nggak. Kayaknya kita yang udah nggak masuk ke sana sih. Mungkin emang bukan ranahnya. Bukan ranah kita gitu kayak. Gak tertarik ya? Nggak tertarik ya sih. Iya, mungkin nggak demen duit kali ya. Kita gimana sih? Gak tahu. Apa mungkin kita belum ada yang nawarin duit kali ya? Jadi gak tahu yang harus gepok gitu. Kita nggak berasa sih gimana sih rasanya kalau dikasih duit. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak pernah digituin kali gitu sih. Ya mudah-mudahan positif thinking banget gitu. Jangan berubah ya.
Yaudah, Nggak sih? kita akhirin aja. Aduh, ini panjang ya sebenarnya. Iya, kita ngomong di belakang aja karena ini asik banget sebenarnya pembahasannya. Ini apa sih, boleh tahu nggak? Ini apa sih El Warrior ini apa plakat apa Oke. sih sebenarnya nih? Ada ceritanya nggak nih? El Warrior. Mm. El ini kan diambil dari bahasa Ibrani. Iya, El. Kalau warrior itu artinya pejuang. Iya. Jadi ya pejuang ketuhanan aja. Jadi ini plus minusnya apa nih? ini simbol tentang keseimbangan. Oh, Jadi yin and yang ada nih. 3 prinsip yang ada di kita tuh. Yang pertama adalah ketuhanan, keseimbangan sama reaksi. Oke. Nah, kalau udah mau ngebahas tentang keseimbangan tadi tentang kita kan mencari cahaya di dalam gelap kan. Iya betul. Kalau Trisulanya? Jadi simbol ini tuh yang pertama ini di Trisula ini kan ada tiga ujung ini. Yang tengah itu adalah yang paling tinggi itu adalah ketuhanan. Yang kanan itu adalah tentang kasih. Nah, yang kanan itu tentang alam. Oh, bagus banget, jadi seimbang ya semuanya ya. Iya. Tetap yang paling ini 3-3 nih, ini kan ceritanya tulang belakang kita nih ya kan, ketuhanan nih. Betul. Wah, Nah, deep banget. Ini kayak Simbol ininya sih shieldnya yang paling kita jaga tuh. Jadi kayak kita kan meneliti banyak hal tuh sebenarnya bukan untuk nyerang, tapi untuk bertahan. wah tuh dalam tuh. Iya, karena nggak ada, maksudnya kan kita nggak ada reason juga mau. Sekarang gini deh, kita ketemu sama banyak orang yang berbeda gitu ya, sepandangannya sama kita. Untuk apa diserang? Ya biarin aja. Ya lu gua gitu. Iya, karena emang kita tuh kesadaran ini hadir bukan untuk menyerang siapa-siapa. Itu untuk bertahan bersama. Bertahan bersama. Iya. Kalau emang nggak mau sadar nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Bebas itu. Kita bukan musuh kamu. Iya, nggak ada masalah. Ini sebenarnya kan pendapat itu kan sah-sah aja ya. Namanya juga pendapat ya kan. Ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya normal-normal aja, ini kan kita hidup ya. Semua buah pikiran itu bisa muncul dari mana saja gitu loh. Nggak selalu melulu harus dari satu sumber, ya kan. Jika kalian ingin membuka sisi yang lain terhadap sebuah narasi, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya. Ya anggap aja kayak dongeng ya. Kayak cerita aja gitu. Setuju banget. Kalau mau diresapi, terus kalian intrik gitu ya, tergugah, ya congratulations, mungkin ini adalah awal atau titik baru untuk kalian untuk menerima sesuatu hal yang baru juga. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kita nggak sakit hati juga. Nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah, udah di tahap gimana, it's okay darling. Namanya juga perbedaan manusia, nggak apa-apa. It's okay. Nggak ada masalah sama sekali. Iya. Ya. Kita akhirin aja teman-teman. 11. Itu bener. Enggak salah. Oh, dicepetin. Oh my god, gua kaget loh. Hah? Enggak, aman kok, aman. Gua juga kaget. Setengah 11. Ini kita berapa jam nih ngomong kayak gini? Astaga. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Makasih ya, Tek. Aduh, terima kasih sudah Makasih ngundang banget. aku, ya kan. Makasih banget udah hadir. Aduh. Thank you banget, Chef. Kita udah datang ke sini. Aduh, Thank you sama-sama. banget. Thank you banget. Gue ngerasa banget kayak kita ketemu sama Finally dapat temen yang sefrekuensi gitu. itu parah. Kayak ngerasa banget. Oke, ini sama nih pengetahuannya, bahkan tadi sampai ke ya nggak tahu ya. Pemikiran kita sama apa yang Chef temukan, ucapkan tadi itu benar-benar persis sama. Yang mereka incer ya soul. Itu aja. Yang perlu kita sama-sama resapi kalau kita punya musuh bersama sebenarnya, teman-teman. Dan mungkin Faustina mau ngomong dulu? Oh iya. Ya, karena kita udah menuju akhir sesi, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bell supaya kalau kita ada konten baru segera dapat update-nya gitu. Maaf kalau ada kata salah, tapi kita memang cuma orangnya straight to the point, ngomong jujur apa adanya. Kalau ada yang sakit hati, berarti perlu dikoreksi lagi. Kenapa lu sakit hati? Nah, itu yang aneh. Kok sakit hati gitu. Lu sakit hati, ya kan? Terima kasih semuanya ya kan. Jangan lupa tadi dibilang ya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye semuanya. Bye-bye. Bye.